Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya yang datanya telah disetujui untuk persiapan berikutnya, ini adalah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi akademik atau pretest PPG tahun 2022 ini. Nah, pada video ini kita akan berbagi contoh soal yang saya pelajari pada beberapa waktu yang lalu. Dan ini terbukti banyak sekali keluar dalam pretest PPG, teman-teman. Nah, di sini kita kemas dalam bentuk latihan soal pretest PPG dan pembahasan bagian 1. Yang mana filenya teman-teman bisa unduh pada website ini ya. Bagaimanakah pembahasannya? Nanti kita akan melakukan pembahasan secara ringan dari soal-soal yang ada. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk soal yang pertama. Nah, di sini kita melakukan pembahasan soal yang ringan-ringan dulu, teman-teman ya. Meskipun ringan, di sini kita tidak boleh menganggap enteng, teman-teman, dari soal ini, dikarenakan kalau misalkan kita nggak memiliki konsentrasi yang tinggi, maka kita akan tergelincir. Yang seharusnya memilih soal yang jawaban benar, ini memilih jawaban yang tidak benar, teman-teman. Coba perhatikan untuk yang pertama, faktor abiotik yang mempengaruhi faktor biotik itu kira-kira apa, teman-teman? Apakah daerah yang banyak pohon itu memiliki simpanan air, udara bersih disebabkan masih banyak tumbuhan, atau longsor dan erosi disebabkan oleh penebangan pohon, ataukah benih cepat tumbuh pada kondisi gelap? Nah, jawabannya adalah benih cepat tumbuh pada kondisi gelap. Kalau misalkan di sini kita dalami dari abiotik mempengaruhi biotik ya, tidak hidup mempengaruhi yang hidup. Ini adalah benih, ini kan hidup. Nah, dia itu cepat tumbuh pada kondisi gelap. Artinya kondisi gelap yang mana di sini abiotik itu bisa menyebabkan benih, yaitu faktor biotik ini cepat tumbuh, teman-teman. Kemudian untuk soal yang kedua, peristiwa kejahatan yang terjadi di masyarakat mengenai keterlibatan siswa usia sekolah dasar baik sebagai pelaku. Hal itu menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus bagi masyarakat pendidikan. Sebagai guru, maka dalam menyikapi hal tersebut ini harus memiliki prinsip kebenaran yang apa? Kewajiban guru sebatas dalam pemberian pengetahuan dan keterampilan pada siswa. Pendidikan yang cukup diberikan untuk mencerdaskan peserta didik. Pendidikan moral sebaiknya diberikan di keluarga masing-masing. Pentingnya pendidikan karakter ditanamkan dalam diri peserta didik sedini mungkin. Nah, jawabannya adalah pentingnya pendidikan karakter ditanamkan dalam diri peserta didik sedini mungkin. Kemudian nomor 3, sebagai keterampilan dasar IPS yang dapat ditetapkan dalam rangka membantu mengatasi permasalahan masyarakat adalah yang A, memberikan ceramah-ceramah yang berhubungan dengan penanaman nilai-nilai terkandung dalam Pancasila untuk menangkal unsur-unsur kebudayaan asing, memberi pengarahan kepada masyarakat akan pentingnya memiliki pengetahuan sosial, menanamkan kesadaran kepada anggota masyarakat akan pentingnya hidup bersama, membantu mengatasi faktor penyebab dari sudut pandang disiplin ilmu sosial secara terintegrasi interdisiplin. Nah, jawaban yang benar ini adalah yaitu membantu mengatasi faktor penyebab dari sudut pandang disiplin ilmu-ilmu sosial secara terintegrasi interdisiplin. Berikutnya soal nomor 4. Berikut ini karakteristik anak berkesulitan belajar IPA yang sering dialami peserta didik usia sekolah dasar adalah. Nah, di sini sudah kami berikan tanda merah ya, berkesulitan belajar IPA. Apakah rendahnya IQ peserta didik, kesulitan belajar IPA karena banyak istilah latinnya, pelajaran IPA itu ditakuti, atau tidak berminat belajar IPA? Maka jawabannya ini rata-rata untuk anak SD ini adalah kesulitan belajar IPA karena banyak istilah latinnya. Kemudian soal nomor 5. Berikut ini kemampuan awal yang dimungkinkan muncul ketika mengajarkan membaca permulaan. Keterampilan membaca lancar, keterampilan membaca cepat,
keterampilan membaca nyaring, atau keterampilan membaca memindai. Maka yang paling tepat untuk permulaan adalah keterampilan membaca nyaring atau dengan suara yang keras. Kemudian soal nomor 6. Salah satu kegunaan mempelajari sejarah Indonesia adalah memahami aturan hukum mengenai ekonomi kerakyatan. Berkaitan antara konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 dengan ekonomi kerakyatan terletak pada adanya orientasi kerakyatan yang sangat kuat di antara keduanya, adanya penguasaan negara terhadap sektor usaha strategis, kemandirian masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, atau kesamaan visi dan misi dalam menghadapi globalisasi. Jawaban yang tepat terkait tentang pasal tersebut ini adalah adanya penguasaan negara terhadap sektor usaha strategis. Berikutnya soal nomor 7. Keterkaitan aspek keterampilan dengan seluruh program pengajaran IPS tampak dalam aktivitas pembelajaran sebab apa? Menampilkan aspek keterampilan secara nyata, memberikan beberapa keterkaitan fakta, mempunyai daya inovasi yang tinggi, memiliki kekuatan sebagai program pembelajaran di SD. Yang tepat adalah memberikan beberapa keterkaitan fakta. Dalam sejarah kehidupan manusia terdapat hubungan antara manusia dengan lingkungan alam di sekitarnya yang lebih bersifat fungsional. Hal ini berarti manusia memelihara dan memanfaatkan kekayaan alam dengan baik. Dan yang akan terjadi ini adalah apa jika kondisi ini terpenuhi? Apakah kesehatan, kesejahteraan, dan kenyamanan hidup, kemunduran, kesengsaraan, dan kemiskinan, polusi tanah, udara, dan lingkungan kumuh, kerusakan lingkungan, dan bencana alam? Jawabannya adalah kesehatan, kesejahteraan, dan kenyamanan hidup. Dalam kehidupan global sebagai warga negara Indonesia yang demokratis dalam konteks nasional dan internasional, maka perlu dikembangkan sikap-sikap positif bagi siswa dengan uraian sebagai berikut. Yang mana membuat keputusan dengan mementingkan kepentingan kelompok, mengekspresikan diri secara bebas nilai, membatasi diri dengan perbedaan yang dimiliki, menghargai berbagai perbedaan yang dimiliki. Jawaban yang tepat adalah menghargai perbedaan. Tujuan pendidikan IPS ditinjau dari sistem pendidikan dasar secara menyeluruh dapat dirumuskan antara lain: membekali peserta didik dengan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan perkembangan sesuai kehidupan, mengembangkan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalah, membekali peserta didik dengan kemampuan berkomunikasi secara santun, membekali peserta didik dengan sikap pengetahuan dan keterampilan dasar agar dapat mengembangkan dirinya. Maka tujuan pendidikan IPS ini adalah seperti apa? Yaitu membekali peserta didik dengan sikap pengetahuan dan keterampilan dasar agar dapat mengembangkan dirinya. Penerapan nilai demokrasi berlandaskan pada proses penanaman nilai-nilai luhur bangsa sehingga terbentuknya kepribadian yang positif pada diri warga negara. Adapun nilai itu sendiri mempunyai pengertian adalah prinsip-prinsip benar dan salah mengenai tingkah laku, tatanan aturan hukum yang menjadi sesuatu dan sudah memiliki kekuatan normatif atau kekuatan lain dianut dan diterima serta dilaksanakan masyarakat, sesuatu yang berharga yang dianggap bernilai, adil, baik, benar, dan indah, serta menjadi pedoman atau pegangan diri, integritas pribadi manusia, yakni harkat dan martabat seorang pribadi. Yang tepat adalah sesuatu yang berharga yang dianggap bernilai, adil, baik, benar, dan indah, serta menjadi pedoman atau pegangan diri. 12. Dalam pengembangan pembelajaran PKN di SD, sebaiknya guru dapat memahami karakteristik anak SD. Di bawah ini adalah salah satu dari karakteristik siswa SD, yaitu apa? Pengetahuan yang diperoleh diberikan secara abstrak, kemampuan berpikir secara kompleks, kemampuan berpikir secara parsial, cenderung bermain sambil belajar. Yang tepat adalah
cenderung bermain sambil belajar. 13. Kelainan tulang yang disebabkan kebiasaan duduk yang kurang baik diistilahkan dengan sebutan skoliosis, yaitu apa? Tulang pinggang membengkok ke depan, tulang belakang membengkok ke belakang, tulang belakang membengkok ke kiri atau ke kanan, tulang pinggang membengkok ke kanan atau ke kiri. Maka jawabannya adalah tulang belakang membengkok ke kiri atau ke kanan. 14. Sebagai warga masyarakat, guru perlu mengenal memahami sifat hukum. Hal berikut merupakan sifat dari hukum: mengingatkan kepada masyarakat akan pentingnya hukum. Memaksa artinya siapapun wajib mentaati hukum yang dibuat. Mengatur hubungan antar berbagai kepentingan dalam masyarakat. Menyadari hak dan kewajiban masyarakat. Jawaban yang tepat adalah memaksa, artinya siapapun wajib mentaati hukum yang telah dibuat. Nomor 15. Ibu Ani mengajarkan mengarang narasi. Langkah pertama yang dilakukan Ibu Ani adalah menjelaskan langkah-langkah mengarang. Selanjutnya, menjelaskan kerangka karangan, dan langkah terakhir menyuruh siswa untuk mengarang narasi. Kegiatan yang dilakukan Ibu Ani adalah menulis terbimbing, menulis bebas, menulis mandiri, atau menulis narasi. Jawabannya adalah yaitu menulis narasi. Nomor 16. Tujuan utama pembelajaran IPS adalah apa? Karakter building, good citizenship, carrying capacity, expanding community. Jawabannya adalah tujuan utama pembelajaran SD yaitu karakter building. 17. Ketika mengajar di kelas, agar siswa tidak terjadi kesalahan konsep, maka Ibu Syam mengajarkan semua anak melakukan peragaan sebagai berikut. Menyediakan sebuah persegi panjang dari kertas origami. Memotong persegi panjang tersebut menjadi 8 bagian yang sama besar. Meminta siswa untuk menghitung banyaknya seperdelapan yang terbentuk. Nah, berdasarkan peragaan yang dilakukan semua siswa di atas, Ibu Syam akan mengajarkan bentuk rasi hitung. Jawabannya adalah ya, B. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang yang memiliki panjang 2 kali lebarnya dan keliling 300 meter. Tanah tersebut ditanami kacang hijau yang berjarak satu sama lain 10 cm. Pada perbatasan tanah tersebut juga ditanami. Bila 1 kg kacang hijau tersebut berisi 500 butir, maka kacang hijau yang dibutuhkan untuk menanami sebidang tanah tersebut adalah berapa ton? Ya, jawabannya adalah yang C. Berikut ini merupakan zat makanan yang berperan untuk merawat dan membangun tubuh. Oleh sebab itu, penting sekali untuk dikonsumsi setiap harinya. Zat makanan tersebut berupa apa? Mineral, lemak, protein, atau karbohidrat. Yang berfungsi untuk merawat dan membangun tubuh adalah protein ya. Menyimak merupakan keterampilan berbahasa untuk menyimpulkan informasi yang tidak bersifat perintah. Ketika mendengarkan informasi lisan secara langsung, hal lain yang perlu diperhatikan adalah mencatat informasi sesuai yang diinginkan, mengamati gestur narasumber, mencatat isi bahan simakan dari awal sampai akhir, atau mencatat setiap pernyataan. Jawaban yang tepat adalah mengamati gestur narasumber. Demikian untuk latihan soal untuk saat ini. Kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.